Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sampai kapan bayi mandi air hangat. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, mungkin banyak yang bingung nih, ibu-ibu yang punya baby, bingung sampai kapan sih bayinya dimandi dengan air hangat? Kapan sih waktunya bayi itu dimandi dengan air dengan kehangatan yang normal atau suhu ruang seperti itu, tanpa harus mendidihkan air terlebih dahulu kemudian dicampurkan agar airnya menjadi hangat. Nah, di sini kita akan membahasnya karena pasti semua moms yang menonton ini pasti ada yang belum tahu sampai kapan bayi mandi pakai air hangat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, bayi itu mulai dari awal setelah kelahirannya pasti moms diminta oleh bidan ataupun tenaga kesehatan sebelum pulang itu mereka menganjurkan agar moms itu memandikan bayinya dengan air hangat. Sampai di usianya yang ke beberapa bulan moms masih berpikir, ini kapan sih ini dimandi tidak pakai air hangat lagi? Sebelumnya, kita harus tahu dulu kenapa sih kita tidak dianjurkan untuk memberikan air dingin pada bayi. Kenapa sih harus menggunakan air hangat? Alasannya karena kulit bayi itu masih sangat sensitif dan bayi belum bisa mengatur suhu tubuhnya dengan sempurna, sehingga itulah kenapa kita harus memandikannya dengan air hangat agar bayi itu tidak mengalami hipotermi atau penurunan suhu pada saat kita mandikan dengan air dingin, karena bayi seperti tadi belum bisa mengatur suhu tubuhnya dengan sempurna. Nah, jadi setelah bayi berusia 6 bulan, maka bayi sudah bisa dikenalkan dengan air dingin atau air dengan suhu normal. Air dingin di sini maksud saya bukan air yang benar-benar dingin ya, seperti misalnya orang yang ada di pegunungan. Suhu airnya itu kan pasti dingin. Nah, berbeda dengan kita yang bukan tinggal di pegunungan, suhu air normalnya itu ya seperti suhu badan kita, seperti itu. Jadi, air dingin yang saya maksud adalah air yang tidak dicampur lagi dengan air hangat. Jadi, usia 6 bulan bayi sudah boleh dikenalkan. Jadi, kalau untuk mengenalkannya itu juga perlu proses atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jangan misalnya hari ini bayi itu kita mandi dengan air hangat. Kemudian kita berpikir, oh iya bayinya sudah bisa mandi dengan air dingin. Jadi besoknya kita langsung mandikan bayi dengan air dingin. Itu kan tidak melalui proses. Jadi proses yang saya maksud di sini adalah misalnya hari ini bayi masih mandi dengan air hangat. Kemudian besoknya itu sudah tidak terlalu hangat. Kemudian besoknya lagi sudah agak mulai dingin-dingin seperti itu, dan besoknya langsung ke air dingin. Jadi pakai tahapan, jangan langsung ke dingin. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa suhu yang saya maksud itu adalah suhu ruang, bukan air dingin seperti orang yang tinggal di pegunungan. Jadi kalau misalnya ada yang tinggal di suhu yang memang dingin, itu sebaiknya tetap dicampur dengan air hangat. Tapi hanya saja mungkin air hangatnya itu sudah dikurangi lagi. Misalnya kemarin pakainya berapa ya? Satu gayung. Nah, hari ini pakai setengah gayung dan seperti itu. Jadi jangan langsung ke air dingin karena kasihan bayinya. Kalau misalnya ada yang bilang, tapi tidak apa-apa kan kalau bayinya itu tetap dimandikan dengan air hangat? Sebenarnya tidak masalah juga sih, selama moms itu bisa menyiapkan air hangat tidak masalah. Tapi moms harus tahu dulu bahwa memandikan bayi dengan air dingin itu ada juga manfaatnya, dimana pada saat bayi mandi dengan air dingin itu akan meningkatkan produksi sel darah putihnya dan dapat membantu bayi untuk meningkatkan kemampuannya dalam melawan suatu penyakit. Jadi seperti itu salah satu manfaat dari mandi air dingin. Jadi kalau misalnya moms ada yang ingin memandikan bayinya dengan air hangat secara terus-menerus ya tidak masalah, tapi ada baiknya kita mengenalkan juga air dingin kepada bayi. Oke moms, singkatkan, jadi tidak perlu lagi kan untuk berpikir atau bingung-bingung kapan bayi mandi dengan air yang tidak hangat lagi. Jadi seperti itu, tunggu sampai usia bayi 6 bulan dan juga lakukan secara bertahap, jangan langsung ke air dingin, dari air hangat sebelumnya ke air dingin. Seperti itu, semoga bermanfaat.
Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan misalnya kalau ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan juga di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton, dan juga jika ada yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.